Waduh. Burung kecil itu sedang mengamati kelomang sedang makan ketika kelomang itu merasakan bahaya dan segera menggali ke dalam pasir. Penasaran, burung itu mendongak dan melihat gelombang datang langsung ke arahnya. Burung itu pun mencoba menggali ke dalam pasir, tapi air tetap membasahinya. Ini bukan pertama kalinya ia basah hari itu. Saat senja tiba dan air surut, sekelompok burung pantai mulai berburu. Induk burung juga membangunkan burung kecil itu. Tapi burung kecil, maka induknya dengan lembut mendorongnya keluar. Induk burung terbang keluar dan menggali sebuah kerang dari pasir untuk memandu burung kecil itu ke sana. Tapi anak burung itu hanya membuka mulutnya dan menunggu. Namun tidak ada makanan yang datang. Saat itu, induk burung menjatuhkan kerang itu dan menyuruh burung kecil itu mencoba memakannya. Burung kecil itu berlari ke induknya dan menunggu untuk diberi makan. Tapi yang jatuh hanyalah cangkang kosong. Induk burung mendorong burung kecil itu untuk berburu sendiri. Burung kecil itu mengikuti dan akhirnya menggali sebuah kerang, tapi tidak tahu cara membukanya. Saat itu, burung pantai lainnya berhamburan. Induk burung memberi isyarat agar burung kecil itu melarikan diri. Tapi perhatian burung kecil itu teralihkan oleh tumpukan busa dan tidak melihat bahaya di belakangnya. Burung kecil itu, Lihat Bang Indo, Cok. No! God, please, no! 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 Guys. Udah bang. Indo saking gedenya udah jadi bulan aja. Ya sama Singapura aja yang paling gede. Ini rank apaan, Cok? Rank wilayah lautan terluas di ASEAN, Bang. Bang, naikin gua ke pundak lu, Bang. Kocak lu. Alamak, di mana ini? Singapura. Gua urutan ke-10 Bang di rank tadi, makanya gua menyendiri di sini. Turutin gua kalau kalian mau gede kayak gua. Iya guru. Di pasar gua beliin gua jajan dan nasi bungkus. Gua lapar ini. Guys, apa kalian lihat Laos? Laos? Iya mana dia? Mana dia? Gua beri 3 permintaan. Minta laut, dan minta laut Bang Jin. Mudah aja itu. Yes. Bohong. Kebalik ya? Oh enggak deh. Oh baru masang kamu udah oh my god man. Oh aku ini mah easy Jok. Nih lihat aku punya aku L-A-H. Lah lo kok tidak ada semua ya? Ini mah udah ini. Kuning no ininya kuning kancurin. Aku mau nyoba ini deh. D-I-H. Tidak ada D. Iya benar dan enggak ada H. Lihat. P-I jangan di atas. P-U-P. Apa pula ini udah hijau nih hijau. Nah kayak gini. Hai lihat aku nih. Pak. Apa boy? Aku tahu bodoh amat jauh gak peduli. Ini udah easy banget. Kamu benar, tidak ada yang. These are all to play buttons. Kalau misalnya jarum jatuh. Oke. Oh, Hah? Berubah dia ini. Berubah. Fotokopinya. Lah kemarin ada. Padahal mau aku hujan. Kalau misalnya jarum jatuh dari langit kalau dilambatin 0,5 ya jadi sound biasanya. ISO speed backflip di 40 negara yang beberapa di antaranya benar-benar gila. Pertama di Korea, karena ini jadi momen paling memalukan buat ISO speed. Ladies, watch this. There's some underwear. Selanjutnya di Guatemala, Speed jadi orang pertama yang backflip di tangan patung Tuhan. Let's go! Dan yang paling
paling bahaya di China. Speed backflip di tangga yang sangat curam, yang salah dikit aja dia bisa langsung jatuh. So speed backflip di 40. Need to come and check the. Here we go. There you go. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. Penampilan tidak berarti. Kami tidak peduli. Udah dingin, jangan subuh. Tapi tetap subuh. Udahlah, di rumah aja, jangan ke masjid. Masjid adalah tempat terbaik. Udah dingin, jangan subuh. Tapi tetap subuh. Udahlah, di rumah aja, jangan ke masjid. Tola, apa bahaya kalau jamur hitam di dinding rumah nggak dibersihkan dalam waktu lama? Jamur hitam sangat berbahaya karena sporanya bisa memicu gangguan pernapasan serius, asma. Siapa yang kalau mencatat kayak gini? Kayak maksud gua pasti kita pernah mencatat. Siapa yang kalau mencatat kayak gini? Kayak maksud. Nah, gemuk ini suka memukul anak-anak lain, tetapi dia tidak pernah membayangkan akan bertemu seseorang yang lebih kuat dan... Cara baca yang benar. Kelapa itu bukan coconut, bukan ya, tapi coconut. Coconut. Nah, kalau pisang itu bukan banana, tapi banana. Banana. Nah, kalau ketimun itu bukan cucumber atau cucumber, bukan, tapi cucumber. Cucumber. Nah, kalau mangga itu mango. Mango. Anggur itu bukan grape, itu bukan, tapi grape. Grape. Kalau nanas itu bukan pineapple ya, tapi pineapple. Pineapple. Kalau buah itu bukan fruit, tapi i-nya hilangin aja, bacanya fruit. Fruit. Buah hati baby. Baby, bukan baby ya, tapi baby. Nah, kalau buah Jika warna hijau di bendera diubah jadi putih. Oh lama gue jadi putih polos gini. Kasihan dong bang, tapi gue juga sama. Berarti gue juga jadi putih polos dong. Ada bintang lo dikit bang. Kalau gue lama jadi kayak berpeci gini. Gue kayak pakai selempang. Oh lama kok gue jadi Indo. Gue guys, oh lama jadi Austria. Lah masih mending daripada gue jadi Jepang. Kalau gue guys, jangan deh lu bang, takutnya lu jadi Jerman. Jangan. Siapa lagi guys yang belum? Gak ada bang, udah semua kayaknya. Putih-putih ini mau dari mana? Jika warna hijau di bendera Ini 3 hewan yang ngedidik anaknya pakai cara aneh. Pertama, berang-berang laut. Awalnya si anak santai, rebahan di perut emaknya, aman. Tapi pas belajar renang, emaknya langsung celup, celup lagi, angkat lagi. Diulang-ulang sampai jago. Udah jago pun masih diparkir pakai rumput laut biar nggak anyut. Kedua, cita. Pas anaknya umur 6 bulan, emaknya bakal nangkap mangsa hidup, terus dilepas depan anaknya. Kalau anaknya nggak ngejar, kaku, panik, mangsa kabur, atau nggak makan hari itu. Emaknya nonton doang. Diulang terus sampai akhirnya mandiri. Terakhir, paus bungkuk. Mereka tuh kayak punya map perjalanan di laut. Nah, cara mereka ngajarin ke anaknya itu pakai lagu. Emaknya bakal nyanyi terus ke bayinya, diulang-ulang sampai hafal. Tapi kalau emaknya keburu mati sebelum anaknya hafal, ya tamat. Si bayi bakal nyasar seumur hidup. Subscribe. Ini Coba tebak siapa? Ini Phoebe Cupi. Dia benar-benar sedang menunggumu untuk menyapa. Jangan biarkan dia menunggu. Ketuk tautan di bawah untuk mengobrol, bermain, dan mulai perjalananmu bersama Phoebe Cupi sekarang juga. Coba tebak. Waktu lo lagi jalan, tiba-tiba ada cacing jatuh di depan lo. Lo yang dari tadi udah lapar, langsung dibikin ngiler. Tapi waktu mau nyaplok tuh cacing lo ngerasa ada yang gak bener. Kok kayak dejavu ya? Tiba-tiba
tiba-tiba perut lo manggil-manggil. Lo langsung sikat tuh cacing tengil dan lo langsung ditarik ke atas. Untungnya kail di mulut lo lepas dan lo bisa kembali bebas. Terus waktu lo lagi jalan, tiba-tiba ada Kalau kamu menang, apa lawan kata saya? kalau kamu menang, aku akan cukur kumis. Aku tidak akan mengontrol diagonal itu lagi. Itu pion favoritku. Dear Diary, hari ini aku menang catur lagi. Apa lawan kata saya? Kamu. Kalau lawan kata ini, itu. Lalu lawan kata guru? Murid. Terakhir lawan kata paling bodoh? Paling pintar. Bapak yakin? Yakinlah. Kamu ngapain sih tanya sesuatu yang semua orang sudah tahu? Berarti secara nggak langsung Bapak bilang saya itu murid paling pintar. Bapak tidak akan ngomong begitu kecuali kamu memang pintar. Coba dengar Pak, ini suara siapa? Kamu. Itu murid paling pintar. Bapak yakin? Yakinlah. Ali Mama. Apa lawan kata saya? Kamu. Doraemon punya jari. Kalian pasti pernah lihat meme ini. Ini guru asik bener dah. Jadi ada seorang guru muda atau Gen Z yang unik banget pada saat Cowok ini seneng banget pas punya mainan senjata baru. Pas Pak Bos ngasih selamat sama karyawan yang naik pak. Scotland forever! Oh, that was loud. Scotland forever! Kalau kamu pikir semua pemimpin negara itu selalu berwibawa, bijaksana, dan dewasa, kamu keliru. Ini adalah Peter yang ketiga, kaisar Rusia yang terkenal karena sifat kekanak-kanakannya. Di usia 25 tahun, dia masih terobsesi dengan tentara mainan. Ruangannya dipenuhi ratusan figur kecil dari kayu, timah, pati, dan lilin. Dia menyusunnya di atas meja-meja untuk mensimulasikan pertempuran. Di siang hari, dia menyuruh para pelayannya melakukan latihan militer di kamar pribadinya. Mereka diberi pangkat lalu diturunkan sesuka hati. Di sela itu semua, dia memainkan biola dengan cara yang membuat orang-orang di sekitarnya tidak nyaman. Tapi yang paling aneh adalah ini. Suatu hari, seekor tikus menggigit kepala dua tentara mainan kesayangannya. Anjingnya kemudian menangkap tikus itu. Coba tebak apa yang dilakukan Peter? Dia mengadili tikus itu dengan hukum militer, menjatuhkan hukuman mati, lalu menggantung bangkainya di tiang kecil selama 3 hari sebagai peringatan bagi tikus lain. Kalau kamu pikir semua pemimpin negara itu Kenapa dengan bendera gua ini? Itu bendera lo kalau ada gravitasinya, Bang. Aduh, emang kalau lu gimana? Cara gua mah begini. Oh, sama aja kacau semua. Gua nih, Bang, lihat-lihat ya. Kalau dibalik kembali lagi jadi bendera gua. Wah, kuy. Lah, kok jadi Poland? Kayaknya lo anak gua, Bang. Kalau gua gimana ya? Ayo coba lihat, guys. Oh, mak ini mah udah gak berbentuk bendera gua lagi. Coba lihat gua, guys. Lama jadi bendera Ukraina gak sih? Iya juga ya. Untung gak ada Rusia di sini ya. Siapa bilang itu kan di belakang lo, Bang? Kenapa dengan bendera? If you're subscribed, I will double your bank account.